Malam ini saya ingin bersama-sama semua yang hadir, baik yang hadir di sini atau di tempat rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, mengikuti acara malam ini, acara suci, acara agung, acara yang luar biasa. Sebetulnya acara seperti malam ini hanya ulangan saja. Dulu ketika kita masih di alamul arwah, ketika jasad kita belum terbentuk, ketika daging kita belum ada, urat belum ada, darah belum ada, otak belum ada, rambut belum ada, yang ada hanya ruh. Di samping kita arwah, di depan kita arwah, di kiri kita arwah, di belakang kita arwah. Kita semua berdiri. Tahukah Anda siapa yang berada di depan? Ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beritahu kepada Anda bahwa arwah yang ada di badan kita ini dulu pernah hormat dengan Nabi Muhammad, pernah berdekatan dengan Nabi Muhammad. Siapa yang yu'allimul arwah azamata ruhi Muhammad, azamata ruhi Rasulullah, Allahu Rabbul Alamin. Ikhwani, di alam itu Allah memperlihatkan kepada kita azamatu Maulana Muhammad, azamatu Sayyidina Rasulullah. Karena itu tidak heran apabila ketika kita pindah ke alam dunia, telinga kita kalau mendengar orang mahallul qiyam tersentuh batinnya, gerak hatinya. Anda heran, kenapa ini hati saya? Kenapa hati saya kalau mendengar nama Muhammad beda? Mendengar pujian kepada Nabi Muhammad tergerak cinta, entah dari mana datangnya. Fa'alamu bahwa itu atharun min athari gurbi ruhi Rasulullah fi alamil arwah. Karena kita dikenalkan Tuhan. Yang mengenalkan Nabi Muhammad kepada kita adalah Rabbul Alamin. Di situ tidak ada pesantren, tidak ada madrasah, tidak ada kola-kola, tidak ada. Yang ada hanya ta'limullah azza wa jal. Allah letakkan ruh Nabi Muhammad di depan. Allah izinkan yang pertama kali menjawab alastu bi rabbikum adalah ruhun Nabi Muhammad. Maka ruh Nabi Muhammad kala itu, ya ikhwani, mengajarkan arwahul anbiya, arwahul mursalin, arwahul awliya, bal arwahul alamin. Tentang bala, ya Allah saya akui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, syahidna. Fa awwalu muallimin lil alamin huwa Rasulullah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Allah ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam qiblataini Allah ya Rasul, salam ya Habib, salam alaika.
Saudara, ajaran hati pasti sampai ke dalam hati yang lain. Karena Nabi Muhammad terlalu ikhlas. Pengajar ikhlas pertama di kelompok umatnya adalah beliau. Terlalu ikhlas, bersih hati Nabi. Karena itu Allah muliakan. Aneh. Ini aneh ini orang satu ini. Al-Habibul Karim, Al-Habibul Azim, ini aneh. Semakin diserang ajaran burdah, ajaran maulid dari hati-hati yang belum sembuh, yang masih sakit, yang perlu diobati, syafahumullahu ta'ala. Serangan banyak, tapi tidak bisa membekas. Pecinta Nabi Muhammad dari hari ke hari tambah banyak, dari hari ke hari tambah tumbuh. Maulid di mana-mana, menyebut nama Nabi, teriakan nama Allahumma sholli ala Muhammad. Gegap gempita, saudara. Mulai malam ini akan muncul di malam-malam yang lain ucapan-ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai akhir malam maulid umat tidak puas, saudara. Tidak cukup umat bulan maulid. Mereka kejar bulan berikutnya. Ini dari mana? Mahadhil mahabbah. Dari mana cinta ini bisa muncul? Hal 'allamakum abukum la. Apakah Anda diteriaki telinga Anda dari bayi yang cinta Nabi, yang cinta Anda? Yang menarik kalian, yang membuat kalian tertarik adalah ruhu Rasulullah. Karena Nabi memanggil Anda untuk mengadakan maulid, karena Nabi memanggil Anda untuk membaca sholawat, karena Nabi memanggil Anda untuk dekat kepadanya, kembali kepada alamul arwah. Di alam arwah tidak ada dosa, saudara. Di alam arwah tidak ada maksiat, karena nabinya di depan. Mahallul qiyam pertama kali di sana, bukan di sini. Di sini tiruan saja. Di sana di alamul arwah. Dan nanti mahallul qiyam yang terakhir adalah di hari kiamat. Mahallul qiyam terakhir, yaumul qiyamah. Ketika para nabi ketakutan, saudara. Para nabi yang hatinya bersih, dari bayi sampai wafat tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada najis. Ketakutan di hari itu, yansaunal ismah, lupa kalau mereka dicintai Allah. Nabi itu ini 124 nabi ketakutan. Ketika semua umat sedang diserang rasa takut, ketika semua manusia tidak mengerti ainal mafar, lari kemana saya? Ketika orang menengok, di depannya ada ayahnya, tidak kelihatan itu wajah ayah. Di sebelahnya ada ibunya, tidak kelihatan itu wajah ibu. Karena ketakutan yaumul qiyamah. Pencipta dari segala pencipta, Allahu Jalla Jalaluhu, ingin memperlihatkan Allah itu Rasulullah. Maka sujud Nabi Muhammad. Sajada Rasulullah wa ni'mas sajid. Sajada Nabi Muhammadun wa ni'mas sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya bersujud. Orang yang paling dekat dengan Allahnya sedang meletakkan dahinya di tanah padang mahsyar. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Cukup lama Nabi Muhammad sujud. Saya tidak tahu rasa apa yang beliau rasakan. Minal ma'rifati billah wal unsi billah wal isyq billah wal khawfi min Allah, ketika beliau sujud saat itu. Tapi Tuhan memberi ijabah kepadanya, ya ikhwan. Allah angkat bala yang terbesar sepanjang alam. Bukan hanya alam dunia, sepanjang alamin.
sepanjang segala alam bala terbesar adalah bala mahsyar. Habis terbuka, Allah perintahkan Nabi Muhammad, angkat kepalamu, apa yang engkau inginkan akan aku berikan. Semua orang yang sedang ketakutan berdiri menghadap. Berdiri menghadap kepada Rasulullah. Mahalul qiyam terakhir saat itu. Mahalul qiyam yang akhir disaksikan alamin adalah mahalul qiyam yaumul mahsyar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah, fananalu syafa'ata Rasulillah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika. Saat itu coba dihadirkan hati kita. Di mana kira-kira kita saat itu? Ana Abdurrahman saat itu di mana? Anda di mana? Ketika Nabi berada di depan sendiri, asyik ma'syuk dengan Allah Jalla Jalaluh. Karena asyikun ma'syukun billah. Allah bertajalli kepada Nabi dengan tajalli yang paling luar biasa saat itu. Bayangkan, ini yang ditolong semua min ladun Adam ila akhir zaman. Renungkan ini, yang ditolong Nabi Muhammad mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Setinggi apa tajalli Rasulullah, ma'rifatu Rasulullah, qurbu Rasulullah, hubbullahi li Rasulillah, sehingga meminta syafaat untuk semuanya dikasih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Di manakah kita saat itu ya ikhwani? Bisakah kita membiak orang yang begitu banyak? Jumlahnya saya tidak tahu, entah miliar, entah triliun. Saya kira triliun itu. Kita akan membiak orang mendekati Nabi ini bagaimana caranya? Bagaimana? Keberatan dengan dosa badan kita. Di saat itu Anda akan menyesal. Dulu berzina, dulu mencuri, dulu durhaka kepada ayah ibu, dulu durhaka kepada guru. Sebab itu membuat Anda seperti orang yang dirantai, sulit mendekati Nabi Muhammad. Ketika hari itu orang akan menyesal. Dahulu berdosa, dia akan menjerit, tapi tidak ada gunanya jeritan. Jeritan yang berguna, yang bisa menghapus dosa-dosa adalah jeritan di malam-malam Maulid Nabi. Dal waqt taubatakil asila batatub. Ulama menerangkan, kalau engkau ingin melepaskan belenggu dosa, melepaskan beratnya dosa yang Anda rasakan di dalam ruh Anda, menjeritlah kepada Nabi di malam-malam Maulid. Bisikkan di hati Anda. Meskipun tanpa suara, no problem, tidak ada masalah. Bisikkan di hati Anda, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ana fulan bin fulan, ana fardun min afradi ummatik. Saya salah satu umat. Dari balik saya berdosa. Saya nikmat kalau berdosa. Manis rasanya dosa ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan itu terulang dari malam ke malam, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Maka saya menjadi hamba yang dari ujung rambut ya Sayyidi sampai ujung kaki ya Sayyidi penuh dengan dosa dan noda dan najis menentang Allah Rabbul Alamin. Wahada hali ya Rasulullah. Mau bagaimana lagi? Memang ini saya. Hada hali. Saya ingin lari dari dosa tapi tidak bisa. Malam saya niat besok saya mau tobat, berhenti dosa, ingin ibadah. Siang berdosa lagi.
Saya niat tahun depan saya akan jadi orang baik, akan ikut Allah, berdosa lagi. Ya Sayyidi Habib, ini memang saya. Karena itu saya mendengar dari ulama konon katanya, sebaik-baik at-tabib, berkata Maulana Imam Habib Abdul Qadir Syekhi Sayyidi Mursyid, sebaik-baik tabib, sebaik-baik tibbul qulub adalah Rasulullah. Sebaik-baik tibbul qulub adalah Rasulullah. Ulama dengan ikhlas mengajarkan kepada kita sebaik-baik penyembuh, sebaik-baik dokter, sebaik-baik pengobat adalah Maulana Muhammad. Sayyidi, yang mampu saya lakukan. Ana abdun dhaif, ana abdun mudhnibun jahni, yang mampu saya lakukan. Allahumma bijahin Nabi Muhammad, Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad, Allahumma bijahi Habibina Muhammad, bijahi Tabibina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan saya dan semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, sehingga kita pulang dari malam maulid pertama bersih seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang baru akan belajar melangkah. Melangkah kemana? Melangkah mendekati Nabi Muhammad, melangkah mendekati syariatul Rasulullah, melangkah mendekati Al-Quran, melangkah mendekati hidup baik. Mudah-mudahan rumah saya dan Anda menjadi rumah yang penuh dengan bacaan maulid, penuh dengan bacaan salawat ala Nabi, penuh dengan bacaan Quran, terdengar selalu ajaran cinta kepada Nabi Muhammad, terdengar selalu riwayat Nabi Muhammad, terdengar selalu pengenalan tentang manhuwan Nabi Muhammad. Sehingga saya, Anda dan semua keturunan kita ila yaumil qiyamah, ketika meninggal ingat dan mampu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah taala min al-amilin. Mudah-mudahan saya dan Anda apabila telah datang takdir ajal, datang kematian, kita didatangi oleh guru-guru kita, didatangi oleh Imam Al-Habrul Qutb Al-Habib Abdul Qadir Muhammad bin Bakr, didatangi oleh Maulana Imam Habib Abdullah Abdul Qadir, didatangi oleh para aulia Allah, para anbiya Allah, wa khususul khusus dihadiri Rasulullah bi barakati hadzal maulid, bi barakati hadhihi al-lailah ya Allah. اقضي حاجاتنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، اقضي ديوننا يا الله، اصلح قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله، قربنا إليك يا الله، قربنا إليك يا الله، حبب إلينا النبي محمدا، حبب إلينا النبي محمدا. Mudah-mudahan hati Nabi Muhammad menjadi sedikit senang melihat kita malam ini, sedikit terobati hati Nabi Muhammad malam ini dengan hadirnya kita menghormat maulid Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak tahu. Guru-guru saya dulu kasih nasihat kepada saya, orang kalau hadir maulid itu seperti orang haji, kalau nggak dipanggil nggak datang.
Orang haji meskipun sudah sampai Mekah depan Ka'bah, dasar tidak dipanggil balik. Sering kita dengar itu cerita. Maulid Nabi Muhammad persis seperti itu kata guru-guru saya. Kalau nggak dipanggil, nggak akan hafal. Maka saya yakin beliau akan tersenyum melihat ana wa antum. Tersenyum, bahagia, senang Nabi melihat kita berkumpul. Senang Nabi melihat kita mahallul qiyam. Senang Nabi melihat kita membaca Allahumma salli ala Muhammad.